Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh Soleha kelas 4? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Baik, sudah siap untuk kegiatan hari ini? Ya, jika sudah, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 5, pahlawanku, muatan pelajaran IPA, yaitu tentang cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian cahaya dan sifat-sifatnya, mengetahui alat-alat yang dalam penggunaannya menggunakan sifat cahaya, mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada mata kita, serta mengetahui bagaimana proses mata dalam melihat. Alhamdulillah, pekan lalu kita telah mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan dan juga peninggalan-peninggalannya yang masih bisa kita lihat dan ketahui informasinya sampai saat ini. Kita bisa mengetahui banyak informasi lebih dalam lagi tentang peninggalan sejarah tersebut dalam sebuah museum. Nah, ada yang tahu apa itu museum? Ya, museum adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan, mengoleksi, dan juga memamerkan benda-benda peninggalan terdahulu sebagai wadah pendidikan dan pengetahuan. Selain dengan museum, kita juga bisa mengetahui kisah kepahlawanan yang diangkat atau ditayangkan ulang melalui sebuah film sebagai kisah bersejarah. Nah, melalui film-film tersebut, kita bisa mengetahui dan menghargai proses perjuangan para pahlawan terdahulu. Nah, sekarang, tahukah kalian bagaimana kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita? Ya, tentu kita melihat dengan mata. Kita bisa melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Cahaya adalah pancaran elektromagnetik atau sebuah sinar yang dapat terlihat oleh manusia. Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contohnya matahari, bulan, bintang, lilin, lampu, dan sebagainya. Cahaya memiliki peranan yang penting dalam hidup kita, karena tanpa cahaya, kita tidak akan bisa melihat sesuatu dengan jelas. Masya Allah, karena begitu pentingnya, sampai Allah mengabadikannya dalam sebuah surat pada Al-Quran, yaitu surat An-Nur, yang artinya cahaya. Surat ke-24. Dan Allah berfirman dalam surat tersebut yang artinya, Allah memberi atau menciptakan cahaya dari langit dan bumi. Cahaya tersebut berupa sinar matahari dan rembulan sebagai sumber penerangan. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Antara lain yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya adalah benda yang berkaitan dengan cahaya, adalah cermin. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selain cermin,
Terdapat juga alat lainnya yang memanfaatkan sifat cahaya dalam penggunaannya, yaitu alat optik. Alat optik adalah alat bantu untuk penglihatan manusia. Alat optik ada yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat kecil dan yang sangat jauh. Alat optik biasanya menggunakan lensa. Berikut ini adalah beberapa contoh dari alat-alat optik. Yang pertama, periskop. Periskop adalah alat yang digunakan untuk memantau keadaan di permukaan laut. Periskop biasanya terdapat pada kapal selam. Dalam pemakaiannya, periskop menggunakan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut diterima oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin yang lain menuju mata pengamat. Nah, sehingga keadaan di atas permukaan laut dapat dengan mudah dilihat dari periskop di dalam kapal. Alat optik yang kedua adalah lup atau kaca pembesar. Fungsi dari lup adalah membantu mata untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Lup biasa digunakan oleh tukang reparasi jam atau arkeolog untuk membantu melihat benda-benda yang kecil. Yang ketiga adalah kamera. Cara kerja kamera sama seperti mata. Dalam kamera juga terdapat bagian yang mampu mengatur cahaya seperti pada mata kita. Cahaya yang masuk pada kamera jatuh pada film, sehingga bisa membentuk gambar. Yang keempat, mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti sel-sel pada tumbuhan, kuman, dan juga virus. Mikroskop menggunakan dua lensa cembung, sehingga pembesaran benda ketika dihadapkan pada mikroskop terlihat 2 kali lebih besar. Dan yang terakhir adalah teleskop. Teleskop disebut juga teropong. Nah, fungsi teleskop ini adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga benda tersebut terlihat lebih dekat. Kita bisa menggunakan teleskop ini untuk melihat bintang. Selanjutnya adalah bagian-bagian mata. Mata adalah salah satu alat indera manusia yang berfungsi untuk melihat. Bagian utama mata dibagi menjadi 2, yaitu bagian dalam bola mata dan bagian luar bola mata. Bagian dalam bola mata terdiri atas kornea, iris, lensa mata, pupil, retina, dan syaraf mata. Kemudian, fungsi dari bagian-bagian mata adalah yang pertama, kornea. Kornea berfungsi untuk menangkap rangsang mata dan melindungi mata dari benda-benda asing. Kemudian ada pupil, yaitu sebagai saluran masuknya cahaya. Ada juga iris yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian lensa mata berfungsi untuk mengatur letak bayangan dan memfokuskan cahaya. Selanjutnya ada retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan benda. Dan yang terakhir, syaraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak, sehingga gambar yang ditangkap oleh mata dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya adalah bagian luar dari mata, yaitu ada alis. Alis berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran. Ada juga bulu mata yang berfungsi untuk menyaring intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Dan selanjutnya ada kelopak mata, berfungsi untuk melindungi dan membersihkan mata. Setelah kita mengetahui bagian-bagian yang terdapat dari mata, mari kita cari tahu bagaimana proses mata untuk bisa melihat. Perhatikan bagan dalam gambar.
Untuk bisa melihat, awalnya cahaya masuk menembus kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa. Lalu, cahaya dibiaskan untuk membentuk bayangan yang akan ditangkap oleh retina. Fotoreseptor pada retina mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik ini menuju saraf otak atau cerebrum. Dengan hal ini, otak kita kemudian memproses sebuah sinyal menjadi bayangan. Nah, pesan dari otak inilah yang membuat mata kita bisa melihat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah karuniakan mata kepada kita. Mata yang sehat dan juga jernih. Semoga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bentuk rasa syukur kita bisa kita wujudkan dengan cara menjaga kesehatan mata dan menggunakan mata sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki dan wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, jadi Allah telah mengingatkan kita untuk selalu menjaga pandangan kita. Artinya, kita harus bisa menjaga pandangan untuk bisa melihat hal-hal yang baik saja dalam rangka ketaatan kepada Allah. Semoga kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.